Kesuksesan tidak ditentukan dari kekayaan, kepintaran, atau keturunan, tapi dari hasil nyata, keberanian, dan kesungguhan. Dan sudah hadir di sini Indra Wawan. Ya, Hai Mas Wawan. Halo. Terima kasih udah jauh-jauh datang dari Purwokerto untuk hadir di I'm Possible hari ini. Siap, Mas. Nah, ini seru banget nih. Berawal dari seorang karyawan dari perusahaan swasta yang besar di Indonesia, tapi memutuskan untuk resign, berhenti dari pekerjaan, memulai usaha, jualan nasi bungkus keliling. Yes. Apa yang membuat Mas Wawan senekat itu? Ya awalnya seperti ini, Miss, bahwa waktu saya jadi karyawan sebetulnya sudah ada comfort zone ya, karena saya dapat posisi yang cukup bagus juga, fasilitas mobil ada, kemudian sewa rumah juga ada dan sebagainya. Gaji juga besar. Gaji juga lumayan bagus. Kalau di kota kecil segitu sangat cukup sekali. Tapi begini, Miss, waktu itu kami pengen nyenengin orang tua. Yang pertama karena orang tua saya itu hidupnya susah kan dulu waktu saya kecil. Saya pengen nyenengin beliau dengan bisa menaikkan ibadah haji, bisa beliin mobil, bangunin rumah dan sebagainya. Terus keinginan itu tidak cuma itu aja. Bagaimana kita melihat lingkungan-lingkungan sekitar kita yang banyak membutuhkan, banyak mereka makannya mungkin kurang enak dan sebagainya, yang lapar dan sebagainya lah. Itu dari situ awal mimpi kami, Miss. Jadi dream kami adalah seperti itu, yaitu bisa nyenengin banyak orang. Maka jalan satu-satunya saya harus dapat penghasilan tambahan. Oke, jadi kalau nyenengin orang tua itu bisa didapatkan dari sejak jadi karyawan. Tapi kalau menyenangkan dan membahagiakan banyak orang, jadi karyawan aja nggak cukup. Nggak cukup. Harus buka usaha. Iya. Nah, dari awal itu buka usaha, tapi Allah izinkan buka usahanya gagal. 1 tahun lebih itu gagal. Karena harus menanggung rugi dan sebagainya. Itu Masya Allah, itu masa yang menurut saya asik sekali, karena istri saya adalah dulu seorang karyawan, kemudian harus keluar dan setiap pagi jam 3 itu harus bikin nasi bungkus. Kita punya karyawan 2 atau 3 waktu itu, kemudian dikelilingkan. Saya bangun jam 3 pagi setiap hari, bantuin istri. Dan itu tidak mendapatkan hasil selama 1 tahun. Tapi kami lakukan terus, dari situ itu proses menuju kalau saya boleh ngomong, per kami ada di situ. Per pertama. Nanti ada beberapa per ya, bis ya. Per pertama saya di situ. Karena tadi pas orang tua saya sakit, yang saya bikin sedih lagi, Miss. Waktu dari Kota Batang menuju Semarang harus pakai ambulan. Sakit apa orang tua? Sakit cukup parah sekali. Jadi bapak saya itu udah kritis waktu itu. Dari situ kita cari ambulan, biayanya gede ternyata, Miss. Nah, dari situ saya mikir besok saya punya ambulan sebanyak-banyaknya. Dan saya gratiskan kepada semua orang. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya beberapa ambulan kita gratiskan. Wow. Dari situ. Berawal dari doa, dari kata, sekarang menjadi nyata. Alhamdulillah. Ya. Tapi prosesnya itu kan nggak mudah. Kayak tadi Mas Wawan bilang dari karyawan, nyaman. Tapi kan ketika memulai usahanya juga jualan nasi bungkus keliling. Dan itu selama 1 tahun rugi. Secara logika kalau orang berpikir, wah kayaknya mungkin saya nggak punya bakat jadi pengusaha nih. Bukankah lebih baik saya jadi karyawan saja? Toh setidaknya saya bisa mensejahterakan orang tua. Karena saya yakin bahwa kalau kita, teori saya adalah repetition, Miss. Jadi setiap berulang itu pasti ada keberhasilan. Dan itu saya ulangin terus, gagal saya ulangi, dan saya masih punya penghasilan gaji bulanan. Dari situ istri saya nangis setiap pagi, itu nangis. Ya ini setiap sore saya pulang kerja dia nangis. Ini nasi bungkusnya sisa banyak. Begitu dia telepon jam 10, karena kita pagi jam 10 udah selesai kan, dia telepon, ya gimana ini, bagikan. Itu saya mengenal namanya sedekah terpaksa atau berbagi terpaksa waktu itu. Karena nggak laku ya waktu itu ya. Nggak laku. Tapi saya sedekahkan, langsung saya bagikan. Karena nasi bungkus ini ternyata kan masih enak kan, Miss. Nggak mungkin kalau dimakan sendiri juga mungkin. Kami bagikan terus dan hampir setiap hari. Yang lucunya kan kok setiap hari kami lakukan terus kan, pertanyaan gitu. Ya karena kami yakin nanti pasti ada cara di mana Allah akan kasih saya rezeki, yaitu repetition tadi. Dan kami mencoba dan alhamdulillah bisa. Ketika pertama kali mau mulai usaha, keluarga responnya seperti apa? Waduh, ibu saya datang pasti nangis. Beliau cuma ngomong, saya yakin anak saya akan sukses, saya akan doakan terus. Jadi walaupun pada saat itu mungkin orang tua belum setuju, istri juga mungkin khawatir, hanya mertua yang waktu itu memberikan restu. Tapi itu saja sudah cukup di awal untuk membuat Mas Wawan terus bergerak. Ya kayak tadi repetition, pokoknya terus bergerak ya. Tapi apa yang akhirnya membuat dari merugi itu akhirnya bisa menguntungkan dan bahkan sekarang bisa memberi berkah bagi banyak orang.
orang. Amin, insya Allah. Saya kenal sama Pak Haji Slamet, kemudian saya diajari bisnis, dan dari situ saya pengen bermitra dong dengan Bapak, dan alhamdulillah disetujui. Padahal kita berkali-kali bersetujui, kemudian diajarin uang yang harus saya serahkan ke beliau, sekian ya, separuhnya dikembalikan lagi ke saya. Dan saya bingung, kok dikembalikan Pak? Kamu sedekahin, kamu bagikan kepada siapapun, terserah. Wow. Nah dari situ saya mengenal sedekah yang pertama tadi terpaksa, kedua ini terpaksa lagi karena uangnya dibagikan itu bagi saya berapa kali gaji dari yang saya punyain gitu, Miss. Karena saya harus jual aset. Iya. Karena kan sayang juga kan, udah sambil jual aset dikirain untuk buat modal, tapi dikembalikan setengah, dibagi-bagikan lagi, suruh bagi-bagikan. Ya. Dari situ saya buka warung, saya cari lokasi yang paling murah sewanya dan paling tidak strategis. Kalau orang lihat itu, saya langsung ada teman, kamu mau bikin warung kenapa tempatnya nggak menarik, kenapa ini sebagainya. Saya jawab, karena saya tidak punya uang dan saya harus cari yang paling murah. Nah dari situ akhirnya timbullah saya jualan kan, hari pertama saya hanya menjual dalam waktu 1 jam, 250 porsi lebih. Wow. Itu yang saya, Allah ternyata kasih balasan seperti ini. Tadi sedekah terpaksa, yang setiap hari dilakukan, kemudian dari Pak Slamet, hari pertama habis hanya dalam waktu 1 jam. Hari kedua sama, 1,5 jam, 250 porsi, 300 porsi dan seterusnya. Akhirnya saya bisa buka cabang kedua tanpa saya harus cari modal dan sebagainya. Alhamdulillah kita membentuk itu semua. Iya. Pertama kali pertama itu. Sedekah memang tidak akan pernah mengurangi ya. Justru ketika kita memberi itu akan menambahkan dan memancing lebih banyak rezeki lagi yang nantinya juga akan kita kembalikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Tapi sekarang udah jadi banyak outletnya ya pada saat itu. Alhamdulillah sampai dengan sebelum pandemi kita punya 120. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Oke, gara-gara pandemi? Jadi 60. Tutup setengahnya. Jadi penasaran sebenarnya dulu cita-cita waktu kecil Mas Wawan pengennya jadi apa sih? Jadi pengusaha kah? Iya, saya itu dari SMP sudah hobinya jualan. Oke. Hobinya jualan. Saya dulu waktu kecil beli ayam di warga. Saya kan orang kampung nih, dari kota Batang, di daerah-daerah Batang desa gitu. Saya beli warga-warga sekitar ayam-ayam yang baru netes saya beli. 10, 20 saya beli, saya kumpulin. Kemudian saya pelihara. Saya pelihara terus 3 bulan 4 bulan nggak nyampe 3 bulan 3 bulan udah gede. Saya jual lagi, Miss. Dan uangnya saya kasihkan orang tua saya untuk beli apa, Miss? Meja tamu. Itu saya lakukan. Orang tua kerja apa pada saat itu? PNS ya. Iya. Jadi dari kecil memang karena kondisi keluarga juga bukan dari keluarga yang mapan. Jadi sebagai seorang anak terpaksa untuk mandiri. Terpaksa. Pulang sekolah saya harus beli lauk di jalan sama adik saya, gandeng adik saya. Saya selisih 2 tahun dengan dia, saya gandeng. Kemudian saya beli sayur, lauk-lauk kita makan berdua. Ibu saya masih di Semarang. Jadi posisi di mana ibu tidak di tempat, saya harus gandeng adik. Kemudian dia makan bareng karena bapak juga kerja. Ibu masih sekolah waktu itu. Oh, jadi ibu memang waktu itu harus di Semarang berarti ya. Semarang. Jadi yang di rumah waktu itu cuma ayah? Saya sama adik. Sama adik juga. Oke. Iya. Berapa lama situasi seperti itu? Hampir 2 tahun. Sekolah bidan kan beliau, hampir 2 tahun. Iya, jadi waktu itu usianya kelas 3 SD, harus bisa masak nasi sendiri, beli sayuran untuk bisa dimakan sama adik, dan sebenarnya orang tua nggak tahu waktu itu yang sedang terjadi seperti apa. Ibu nggak tahu karena ibu sekolah ya di Semarang ya. 3 atau 4 waktu itu saya kalau 4 kelas 3 4 itu. Ibu nggak tahu, tapi bapak selalu kamu harus beli sendiri, makan sendiri dan harus jalan kaki dari sekolah. Padahal jaraknya nggak deket. Kalau nggak salah 1 kilo. Lebih mungkin ya, saya jalan kaki. Kemudian mampir di warung kita beli sayur. Kemudian sama adik, saya gandeng dia selisih 2 tahun sama kita. Saya gandeng, kemudian kita makan bareng di situ. Di rumah. Kemudian kalau lapar tadi, itu saya masak itu. Mungkin saya kuliner gara-gara itu. Iya. Karena cukup mengenyangkan ya, tepungnya mungkin yang mengenyangkan ya. Iya. Tapi balik lagi, berarti dari sejak kecil karena memang juga sudah terbiasa mandiri, sudah sering jualan, dagang. Tapi apa cita-citanya? Pernah nggak sih kepikiran, waduh suatu hari nanti saya harus menjadi seperti apa, memiliki apa? Itu pernah terbesit nggak sih cita-cita Pasti, seperti itu? Saya itu hobi membayangkan. Saya itu semua yang alhamdulillah saya bayangkan, alhamdulillah
banyak sudah terwujud. Jadi kalau mau tidur saya itu bayangin, kalau dulu kalau boleh ini cerita sedikit sih. Yeah. Dulu belum ada medsos ya. Kalau sekarang kan lihat IG, lihat orang-orang punya mobil bagus, rumah bagus itu bisa lihat ya. Kalau dulu saya beli majalah. Ya kalau setelah saya nikah ya. Saya sudah dewasa ya. Saya banyak beli majalah dan saya taruh majalah itu di samping tempat tidur saya, Miss. Dan di situ adalah majalah rumah-rumah bagus, mobil-mobil bagus. Saya kerjanya di salah satu perusahaan yang bergerak di otomotif ya. Saya bawa brosur yang terbaru setiap hari. Saya bacain, saya lihat di samping sambil tidur gitu. Alhamdulillah semua yang pernah saya lihat sudah terbeli, alhamdulillah. Wow. Ya, itu berarti salah satu afirmasi ya. Yes. Apa yang kita bayangkan dan kita yakini dengan kesungguhan, ditambah niat, ditambah usaha, itu bisa menjadi nyata. Iya, dan akhirnya brosur mobil terbagus, termahal, ya kan? Sekarang akhirnya bisa dihadiahkan kepada orang tua tercinta. Alhamdulillah. Saya belikan mobil orang tua mungkin sampai sekarang 6 kali saya gonta-ganti. Wow. Sama beliau pingin apa, saya ganti. Sampai kemarin pingin Alphard, tapi beliau nggak mau untungnya. Nggak, saya cukup ini aja cukup gitu. Oke.